Nah, kemudian juga kemarin ada permasalahan ya lempar ya Iya. pada saat iring-iringan Hmm. Bapak almarhum ya. Nah, ini yang terus kita ingatkan harus ada yang bertanggung jawab Nih. yang jadi mencederai Iya. ya Betul. bagaimana kehebatan Bapak Gubernur kita Mhm. ya Nih. ya apa yang telah dibangun Hmm. tapi dengan kelompok itu jadi rusak Jadi gitu kan. rusak betul. Oknum inilah yang harus kita tindak Nih. sebenarnya. Tadi kuning itu ya. Kalau kondisi saya bilang dalam bahasa kita ini kondusif ya, Kondusif. tapi kuning. Jadinya naon-naon nih nggak tahu. Begitu juga. Tidak. Tapi itulah berkomunikasi ya, Iya, kan iya. semuanya kita ini tahu. Iya. Kita ini nggak tahu merawat, ya. Ya jangan kita mengotori. Motor. Ya kalau nggak suka ya nggak usah dicoret-coret, udah berdoa aja. Semoga pemerintahan sesuai dengan yang kalian harapkan. Nggak usah ekspresikan dengan merusak. Iya. Tokoh-tokoh mengingatkan pada warganya, hargai hak orang lain. Kalau kamu nggak mau disakiti, jangan sakiti. Yang bisa Kalau gitu. kamu mau apa barang dirusak, jangan rusak barang orang. Ya itulah perasaan semua sama. Selamat datang di Pemilugrafi, sebuah program dari Cepos Online yang dibuat khusus dalam menyambut Pemilu 2024. Saya Gratiano Silas, pemimpin redaksi Cepos Online. Dan kali ini kita akan berbincang bersama Kapolresta Jayapura Kota, Komisaris Besar Polisi, Bapak Victor Makbon. Bapak, terima kasih banyak sudah datang di kantor Cepos. Eh, Kabarnya bagaimana ini, Bapak? Ya, luar biasa. Kita juga ini tahun baru, Tahun baru, ya kita semangat ucapkan baru, ya semangat baru, ucapkan siap, selamat tahun baru buat siap, seluruh sobat Cepos. baik. Kesibukannya apa, Bang, belakang ini atau dalam menyambut tahun baru? Ya, kita disibukkan ada operasi lilin ya, rutin itu kita lakukan setiap tahun. Iya, Jadi concernnya pada tahapan Natal dan Tahun Baru. iya, Dan juga akhir ini memang ada dinamika baik, yang bisa kita lihat bersama, benar. dinamika Kamtipmas yang berdampak Ah, kepada Kamtipmas. iya, Itulah kesibukan benar. hari-hari ini, Mas. Hari-hari ini. Berarti untuk operasi lilin sendiri masih terus berjalan sampai Operasi lilin sudah selesai sudah ya selesai ya? semenjak 2 Januari 2 Januari ya? 2024. Oke, baik. Jadi semua pos-pos semua sudah dicabut kembali. Dicabut Ya. kembali. Oke, siap. Sudah beberapa kali Pak Victor mampir ke Gedung Grahapena Papua ya, kantor redaksi Cendrawasih Pos ya. Karena setahu saya kemarin di podcast corner kita di lantai 2 Ya. bahas soal polisi kasih kalau tidak salah ya. Iya betul. Jadi Hmm, ini yang kedua untuk ini ya, yang sifatnya podcast. Ini podcast yang ya. kedua. Ini yang kedua ya. Baik. Em, Sebelum kita masuk ke inti perbincangan kita pada pagi hari ini, terima kasih karena Pak Victor sudah mau mampir di kantor kita dan kami terima kasih juga karena Pak Victor ini sudah sponsor kita kemarin di event kita di akhir tahun 2023 kemarin. Jadi teman-teman Sobat Cepos perlu ketahui bahwa di akhir tahun lalu di 2023 kami membuat event Semarak Natal bersama Cendrawasih Pos yang melibatkan masyarakat luas dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura maupun dari Kerom dan Pak Victor merupakan salah satu sponsor kami sehingga acara kami bisa terselenggara dengan baik. Untuk itu atas nama pimpinan perusahaan Direktur Utama Cendrawasih Pos saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Sama-sama. Victor. Siap. Pak Victor, kita sengaja undang ke sini tak lain untuk berbincang-bincang lah sedikit terkait dengan persiapan dan kesiapan kita menjelang pemilu 2024 yang akan terselenggara dimulai dari Pilpres dan Pileg pada Februari 14, Iya. 14 Februari pas di Boleh. Valentine's Day atau Hari Kasih Sayang itu. Ini kurang lebih 1 bulan lagi. Kalau anak-anak Jayapura bilang 1 bulan kotor. Satu Kurang lebih lagi. satu bulan kotor. Sekali. Jadi apa mereka butuh jaminan keamanan dari aparat Ya. sendiri khususnya di Kota Jayapura. Ini seperti bagaimana, Pak Fik? Ya, jadi kita nggak sadar ya udah hitungan saya mungkin sudah 39 atau 38 Iya, ya betul. hari ya Hari, kita betul. mencapai Iya, nanti tahap pencoblosan. Tentunya upaya-upaya terkait pemilu ya. iya. Mungkin di sini saya sampaikan juga kadang-kadang kita cuma bisa mengucapkan tapi belum tahu juga apa sih maksud tujuan pemilu ya. Pemilu, betul. Tentunya harus disadari juga kita bersama Sobat Cepos bahwa pemilu ini merupakan
salah satu sarana demokrasi yang ada di Indonesia mhm, untuk menentukan pemimpin, betul, memilih pemimpin yang nanti tentunya akan bicara 5 tahun ke depan negara kesatuan Republik Indonesia ini mau dibawa atau diarahkan ke arah kemana? mana. Ah, Tentunya menjadi penting. iya, Ya, salah satu bagian untuk mencapai itu adalah kita melakukan tugas pengamanan. mmm, Karena kita diamanahkan oleh undang-undang, salah satunya kita melaksanakan operasi Mantap Berata 2024, mantap di berarti mana ya 2024 ya, tujuannya ini adalah menciptakan suksesnya pemilu. iya Ya, ini sudah kita laksanakan di 2023. iya, Tentunya kegiatan-kegiatan di Operasi Mantap Berata ini terus berjalan. Contoh ya, kita punya dalam operasi itu ada namanya Satgas, iya, Satgas Preemptif. Itu dikedepankan Bimas lalu lintas. Terus Satgas Preventif itu Sabara Samapta. mhm, Sampai dengan Satgas Penegakan Hukum iya, yang nanti leading sektornya itu dari Satuan mhm, Reserse. Nah, ini yang terus kita lakukan. Jadi di dalam setiap hari itu ada kegiatan-kegiatan iya, yang harus kita lakukan, laksanakan, iya ya. Dan yang terpenting juga dalam kegiatan kita ini polisi tidak bergerak sendiri, iya, ya, tapi polisi didukung oleh aparat pemerintah lain mhm, seperti TNI, iya, kemudian pemerintah kota, pemerintah provinsi, sinergitas ya, iya, sinergitas itu bagi yang bagi perlu, beban tugas ya, ya, bagi iya, beban tugas ya. siap, Jadi susahnya kita juga jadi susahnya susahnya mereka, orang juga. siap, Gitu. oke. Kalau untuk pemilu sendiri yang tadi seperti Pak Victor sampaikan pembentukan satgas-satgas, dalam tahapan-tahapan pemilu sampai nanti pada hari H-nya nanti. Untuk dari tingkat nasional atau dari tingkat pusat sendiri, apakah ada instruksi khusus dari Pak Kapolri yang kemudian di-breakdown kepada Kapolda hingga ke Kapolresta dan Kapolres-Kapolres di wilayah hukumnya masing-masing terkait dengan pemilu ini? Iya, jadi semua ada direktif ya, ada Iya, petunjuk ya karena ada posko besarnya itu ada di Mabes Polri. Mereka terus mengevaluasi setiap hari iya, kegiatan-kegiatan kita yang sudah dilakukan ya sepanjang waktu ini. Nah, kita dievaluasi bagaimana eh, apa yang sudah dilakukan. Kemudian apabila ada dinamika meningkat, mereka akan juga memberikan arahan secara Zoom, iya, ya, secara Zoom itu terkadang diambil oleh Bapak Asop Kapolri, Polri, iya, memberikan arahan langsung kepada kita para Kapolres yang memang mungkin di wilayahnya ada eh, gangguan Kamtipmas, iya, ya. Contoh yang seperti kemarin ya, iya, sewaktu kita ada apa namanya duka ya, iya, duka dari Bapak almarhum Lukas NMB, siap, ya memang dari prediksi dari intelijen ini akan ada gangguan-gangguan mhm, Kamtipmas. Bapak Yusop Kapolri langsung mengirimkan satu SSK Brimob iya, Nusantara yang sekarang ada di wilayah kami. Nah, inilah yang salah satu memang menjadi atensi. iya, Jadi langsung pimpinan bisa berkomunikasi dengan kita yang ada di pimpinan-pimpinan yang ada di daerah, wilayah iya, wilayah, supaya kira-kira langkahnya jangan sampai membias mhm, kemana-mana, diambil langkah cepat langkah oleh cepat. pimpinan. Nah, ini Bapak, Pak Victor sudah singgung sedikit terkait dengan apa yang barusan terjadi di Kota Jayapura di penghujung tahun Ya, 2023. Nah, kaitannya dengan itu nih yang masyarakat ini sedang menunggu dan bagaimana sikap aparat terlebih khusus Polresta Jayapura Kota untuk bisa menjamin keamanan ini dalam rangka menyambut pemilu yang sudah kurang lebih 38 hari lagi. ya, sebelum adanya apa namanya berita ya, apa sudah dapat berita Iya, dan sampai saat ini kita diberikan arahan oleh Bapak Kapolda mhm, juga untuk terus melakukan eh, kegiatan-kegiatan kepolisian. Karena evaluasi kita juga situasi ini masih kuning ya. kuning. Dalam bahasa operasi itu Iya, situasi masih kuning. Ya, arahan Bapak Kapolda terus kita melakukan namanya cooling system. Itu menjadi SOP kita ya apabila ada situasi meningkat, cooling system itu harus dihidupkan.
Nah, cooling system ini merupakan strategi ya dari kepolisian, khususnya Polda Papua, itu lebih mengedepankan tindakan-tindakan yang preemptif dan preventif, Iya, ya. Nah, siapa yang bergerak itu tadi yang di dalam operasi iya, Mantap Berata mantap. tersebut, Mhm, ya. Setiap hari Bapak Kapolda juga memonitor ya tugas-tugas kita terkait dengan cooling system ini sudah dilaksanakan atau belum, ya. Kalau perlu apa dan beliau juga selalu memberikan evaluasi, iya, ya. Kira-kira kenapa permasalahannya apa tidak dilaksanakan? Karena hal ini dalam situasi kuning ini menjadi penting, ya. Bagaimana kita bisa menurunkan karena nanti kita menghadapi itu namanya di 14 Februari itu iya, harus sukses, mhm, ya. Nah, ini terus dikelola ya supaya situasi itu kembali menjadi hijau, mhm. ya. Yang tadi seperti cooling system yang seperti Pak Victor jelaskan. Nah, itu kan kaitannya juga dengan daerah-daerah rawan yang ada di Papua lah pada Iya, umumnya. Itu kemarin Pak Kapolda sudah menetapkan kurang lebih 12 daerah rawan konflik pemilu ya iya, di Papua sendiri. Kota Jayapura ini tidak termasuk di dalam itu. Kebanyakan itu adalah kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Papua Pegunungan dan pegunungan, Papua Tengah. Papua Nah, Tengah. apakah strategi pengamanan di saat pemilu itu menerapkan sistem yang sama di Kota Jayapura yang tidak masuk di daerah rawan seperti mereka yang di daerah rawan dalam dalam konteks antisipatif begitu, Pak? Ya, Apa tidak? jadi kita ada masing-masing polanya berbeda ya, Berbeda ya. polanya berbeda. Iya. Nah, kita juga di dalam wilayah Kota Jayapura juga ada lokasi Mm. yang kita anggap juga rawan, Rawan. ya. Oke. Contoh kita punya 5 distrik. Di setiap distrik pasti ada 2 sampai 5 itu daerah yang rawan. Iya. Ya, tentunya pola penanganannya. Contoh daerah rawan itu kita ada eh, ada 2 polisi ya, apa Mm. 5 polisi gitu Iya. ya, 5 polisi kemudian dibantu dengan Linmas, Mm. kemudian dibantu dengan satuan dari personil dari TNI. Iya. Nah, ini yang memang juga terus kita siapkan. Namun, karena kita sudah bisa lihat ini daerah merah, kita pesan dari Bapak Kapolda, Mm. kita harus hijaukan, Mm. ya. Nah, Iya. hijaukan itu sebelum ya, jadi pada masa operasi Mantap Berata Iya. itu, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang preemptif dan Iya. preventif. Preventif ya. Supaya mereka sadar, ya masyarakat, ya jangan mudah terprovokasi Iya. contohnya makan isu hoax, ya kemudian adanya mungkin daerah yang kemungkinan takut pakai sistem ikat yang sebenarnya sesuai dengan peraturan KPU wilayah itu bukan sistem Ikut ya. ikat atau sistem noken. Iya. Nah, ini yang terus kita bangun komunikasi dengan eh, stakeholder, dengan tokoh-tokoh atau masyarakat yang ada di wilayah TPS Iya. tersebut. Ya, jadi kami terus ya ditekankan oleh Bapak pimpinan kita, Pak Kapolda, kita harus hijaukan. Mm. Boleh di atas kertas itu ya, itu merah. Merah. Iya. Tapi jangan kita diam Iya. Betul. ya, tapi bagaimana upaya-upaya itu Upaya-upaya karena betul. ini warning kan. Iya. Ya, kita bekerja dari warning tersebut supaya tidak terjadi lagi warning itu. Oke. Ini kaitannya juga dengan keamanan. Saya kembali lagi ke Pak Victor tadi menjelaskan soal kita punya gangguan keamanan atau Kamtipmas yang beberapa waktu lalu terjadi terkait dengan arak-arakan jenazah mantan Ya, gubernur. Itu ada beberapa bangunan kita yang rusak akibat dilempar batu di ya, pinggiran jalan, ya, kemudian sampai Waena menyala lah, ya, katanya begitu. ya, Eh, Kebakaran terjadi. Terus kemudian gangguan Kamtipmas lainnya kalau kita tarik ke belakang sendiri ada beberapa pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat ya, di jalan umum ya, sehingga pengguna jalan juga menjadi terganggu karena apa kalau tidak salah waktu itu terkait dengan CPNS ada ya, juga yang melakukan pemalangan terkait dengan hak ulayat yang belum terselesaikan. Nah, apa upaya-upaya ini artinya gangguan-gangguan Kamtibmas ini memang tidak berkaitan langsung dengan proses agenda politik yang terjadi. Cuman kalau kita tarik benang merahnya kan bagian dari gangguan ya, keamanan itu sendiri. Sehingga kalau kita ingin tahu dan masyarakat ingin memastikan apakah gangguan-gangguan itu tidak akan terjadi ketika pemilu itu dilaksanakan di hari H 14 Februari itu. Karena
dalam artian, masyarakat lagi sensitif terkait dengan gangguan-gangguan itu yang baru-baru terjadi. Bagaimana Pak Fik? Iya, jadi ini ya, ada baiknya juga kalau kita lihat, kita jangan terlalu lihat buat polisi ya, buat Mhm, kami kepolisian, iya, kita bisa memetakan mhm, ya, bahwa permasalahan-permasalahan sosial, permasalahan-permasalahan Kamtipmas itu eh, tidak bisa kita bilang tidak ada iya, ya. Tapi bagaimana kita ini aparat dan stakeholder ini mengeliminir ya, mengurangi apa yang kurangi, menjadi iya, gangguan-gangguan tersebut. Jadi langkah-langkah kita memetakan. mhm, Tadi apa yang Om Sila sampaikan ya, iya, ada kejadian ini kita petakan iya, ya. Nah, kemudian di setiap bagian itu ada tokoh-tokohnya mhm, ya, tokoh yang berperan di situ. Ini yang kita lakukan pendekatan, pendekatan-pendekatan iya, ya. Karena berkomunikasi itu sangat-sangat penting. iya, Ya, kita bisa mendengar mhm, apa sih sebenarnya keluhan. Nah, kita bisa belanja masalah dari iya, permasalahan itu dan memang setiap permasalahan ini beda-beda ya iya, penanganannya. betul, Tapi tetap sistemnya kita berkomunikasi dan nanti kita bersinergi mhm, ya karena ini eh, akhir ya Kamtipmas itu bagian daripada permasalahan tersebut permasalahan ya. tersebut, iya, Makanya kita berkomunikasi contoh yang permasalahan rekrutmen ya mhm, K2 tersebut sampai iya, hari ini kita terus komunikasi dengan pemerintah kota, kota iya, ya supaya apa yang diharapkan dan sesuai dengan aturan itu bisa dilaksanakan mhm, karena bagaimanapun harus ada keputusan ya terkait dengan K2. Kemudian juga contoh ada pemalangan terkait hak iya, ulayat gitu. Nah, ini juga terus kita lakukan. Kami iya, bangun komunikasi siapa yang punya jadi jangan kita ini reaktif, iya, tapi kita menjadi polisi yang proaktif. proaktif, Jadi iya, contoh kita udah petakan bang lokasi-lokasi yang jadi permasalahan. Kita mintakan mhm, kalau memang bangunan itu atau lokasi itu punya kalian, berikan itu sertifikat, kemudian juga iya, pelepasan legalitas, legalitasnya itu iya, di itu ya, supaya pada saat nanti masyarakat kita baik ya, mereka pada saat mau palang mau apa pasti mhm, menginformasikan dulu ke iya, polisi ya. Nah, kita minta ini sudah ada legalitasnya, kamu iya, mau apa? Kalau memang juga jangan dipalang, tapi lewat mekanisme hukum yang berlaku. bagus, Nah, kemudian juga kemarin ada permasalahan ya lempar ya iya, pada saat iring-iringan mhm, Bapak almarhum ya. Nah, ini yang terus kita ingatkan harus ada yang bertanggung jawab iya, ya, karena kita terus bekerja ya, menyelidiki ya, siapa aktor-aktor, siapa pelaku-pelaku yang melakukan itu. mhm, Ya, karena dari awal mereka komit ya bahwa akan berjalan dengan baik iya, ya, tapi ternyata komitmen itu kita bisa lihat tidak iya, dilaksanakan dengan baik. betul, Tapi ini oleh oknum-oknum ya, iya, oknum-oknum kalau pihak yang sudah mengkoordinir saya rasa koordinir untuk prosesi mhm, itu tidak. iya, Ya, tapi ternyata ada oknum. Nah, kita sama-sama ya dari yang pihak yang melaksanakan itu juga bisa menginformasikan iya, ya ini siapa di belakang ini karena mereka juga pasti saling kenal dan iya, juga saling tahu mhm, ya supaya ya karena kita lihat akhirnya responnya ke warga masyarakat yang ada iya, di sekitar yang iya, seharusnya mereka ikut larut iya, tapi karena dengan aktor aksi yang iya, provokatif oknum-oknum ini menjadi mencederai iya, ya betul, bagaimana kehebatan Bapak Gubernur kita mhm, ya iya, ya, apa yang telah dibangun mhm, tapi dengan kelompok itu jadi rusak jadi gitu kan. rusak, betul, Nah inilah yang, eee, kita kelola juga mhm, ya, rasa khawatir, rasa iya, takutnya masyarakat ya sehingga reaktif dia. mhm, Ini terus kita kelola, Bapak Kapolda mengumpulkan, iya, paguyuban, Bapak Panglima mengumpulkan, ya nanti kita terus bergerak supaya memberi iya, arahan betul, bahwa ini perbuatan oknum. Nah, mhm, oknum inilah yang harus kita tindak iya. sebenarnya. Jadi kalau untuk kondisi sekarang, tadi kuning itu ya, Kalau kondisi saya bilang dalam bahasa kita ini kondusif ya, kondusif. tapi kuning Iya, ya. soalnya kan kemarin sampai sempat baku jaga lah istilahnya Ya dari baku kelompok jaga. masyarakat tertentu Ya, terhadap kelompok masyarakat tertentu sehingga ini yang kemudian membuat sensitivitas itu terjadi antar kelompok dan masyarakat yang tidak tidak tahu. tahu Ya. itu berimbas. Nah, ini yang momen ini ya kita Iya, kasih tahu bahwa kita tidak perlu reaktif iya, menanggapi itu. Kita personil TNI Polri siap untuk menjaga.
siap. Ya, kalau sifatnya yang bersangkut kelompok ini siskamling silakan, Mhm, tetapi tidak lakukan sweeping, iya, tidak lakukan segala sesuatu. Nah, juga kelompok masyarakat yang lain juga harus paham bahwa ini menjadi bagian ya, wilayah Kota Jayapura ini menjadi bagian kita bersama, mhm, bukannya milik kelompok iya, tertentu. Jadi betul, kita harus sama-sama jaga ya. Nah, barang siapa mungkin yang mau mengganggu ya kita tentunya berhadapan iya, dengan namanya hukum nih. gitu. Pak Victor sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan Kamtipmas yang terjadi di Ya, masyarakat dan bagaimana upaya-upaya Polri secara khusus Polresta Jayapura Kota dalam menangani itu. Saya ingat sekali beberapa waktu lalu, mungkin Pak Victor juga sudah lupa, jadi sempat beberapa waktu lalu bertemu dengan Pak Victor, terus ya, saya menanyakan soal bagaimana keadaan kota, terus Pak Vic balik balas ke saya bilang yang harusnya memberitahu terkait dengan kondisi kota itu kamu sebagai masyarakat. Jadi dari situ saya menelaah istilahnya menyimpulkan bahwa yang memang harus menciptakan keamanan dan ketertiban itu masyarakat. betul, Sedangkan aparat itu memiliki tugas untuk agar keamanan dan ketertiban yang masyarakat ciptakan itu bisa terus terjaga. Nah, iya. seperti begitu ya Pak Fik? Atau seperti bagaimana? Iya, jadi memang keamanan kalau kita bilang itu bukan kepentingan satu institusi Iya, atau kelompok ya, betul. tapi keamanan itu menjadi bagian di belahan dunia pun itu menjadi Iya. bagian sama ya. Mm-mm. Nah, kita tentunya polisi ini nggak bisa bergerak sendiri Iya. ya. Makanya stakeholder, dibutuhkan juga masyarakat untuk kita bersatu padu, ya toh. Karena kalau kita terbatas sekali, Iya. kemampuan kita sangat terbatas. Tapi kalau masyarakat juga peduli terkait dengan keamanan, ya dengan ketertiban, ya toh. Mereka paham statusnya dia itu, saya ini sebagai apa sih? Iya. Oh, saya sebagai ahli agama atau Mm. tokoh saya nih ahlinya adat atau tokoh adat. Ya itu dilakukan pembinaan. Jadi jangan semua apa diserahkan kepada aparat, Aparat, ya iya. kan? Semua ada perannya Iya ada masing-masing peran ya. mas. Nah, masyarakat paling tidak menginformasikan tadi ya. Iya. "Oh, Pak, saya ada masalah ini." Ah, kita akan sikapi. Pendekatan-pendekatan dialogis Iya mungkin ya untuk iya. dialogis ya, humanis itu Iya. perlu. Kalau kita terus keras-kerasan nanti seolah-olah Iya, kami betul. ini Polri, TNI Ah, maunya berkeras-keras, nggak ada. iya. Kita juga manusia juga Iya. gitu kan, kita maunya yang aman-aman aja ya toh, jangan ngelihat kita itu, wah ada apa, Iya, ada ada sesuatu, aparat. tidak. Iya, Kita betul. nih karena tugas fungsi kita, Betul. ya tapi kalau mungkin kita ada yang salah, mungkin dari sisi oknum, itu hanya oknum ya, Iya, silakan prosesnya juga gitu kalau untuk, menertibkan oknum-oknum oknum. yang kurang baik gitu Iya, ya. betul. Pak Fik, kalau untuk pengamanan 14 Februari sendiri, ketika Pilpres dan Pileg itu kira-kira berapa personil yang nanti dikerahkan khusus di Kota Jayapura sendiri? Ya, jadi setiap bagian ya, kita ada namanya bagian, latihan operasi, Hmm, kemudian nanti pada saat kampanye, iya, kemudian nanti pada saat, pencoblosan, hari hanya ya. nanti Iya, pada saat penghitungan, iya. sampai nanti, pelantikan, Hmm, itu kita tahap sudah dibagi ya, tahap. tahap-tahapan itu Iya, sudah dibagi jumlah personil. siap. Tapi secara total keseluruhan kita terlibat ini ada 500 personil di 500. dalam operasi Mantap Berata. Iya, Nah, 500 personil itu nanti bekerja setiap tahapan-tahapan tersebut. Nah, di dalam kesiapan tersebut, ya kita juga punya konsep namanya Asta Siap. Asta siap. Ya, Asta Siap itu eh, kesiapan kita contoh dari piranti lunak kita, kemudian kesiapan dari posko kita, sampai dengan kesiapan personil. Jadi kita latihkan juga, Pak. Iya. Jadi kami sharing ya. Hmm, Karena banyak sekali anggota yang juga sudah punya pengalaman. hmm. Saya buka di grup WA. Ya, kira-kira apa saran masukan kalian? Berarti Pak Pak Victor ini lebih terbuka ya, artinya Iya, tidak vertikal ke atas tidak. atau ke bawah, Ya, tapi karena membuka ya ruang-ruang ruang-ruang komunikasi karena dengan bawahan juga ya ya? contoh kemarin kejadian, langkah-langkah kejadian di waktu iring-iringan. Iya. Kita kan berpikir, ya kira-kira apa yang harus nah saya buang aja ke grup. Mhm, Coba rekan-rekan kasih masukan ke saya, kira-kira langkahnya apa? Itulah kita kumpulir. Ternyata luar biasa anggota itu mhm. karena kita punya konsep itu kasih gitu ya. Iya, Salah satunya konsep kerja kita kasih itu inovatif. iya. Jadi saya coba menggiring mereka karena mereka yang paham.
mereka yang ngerti, tiap hari mereka yang berada dengan masyarakat. Kalau saya ini kan cuma di atas, hmm, cuma monitor saja. Mereka respon, "Pak, langkahnya harus begini, Pak, langkahnya harus begini." Itu yang kita terusnya konsepkan dengan program kerja kita untuk dalam situasi kuning. ya, Nah, kemudian juga, tadi mereka menginformasikan juga, "Pak, nanti ada TPS, Pak, yang kemungkinan pakai sistem ikat." ya, Padahal di Jayapura ini nggak ada. tidak ada Nah, betul. Ya, anggota mengingatkan kepada kami, nah, kita udah mulai masuk. Kira-kira sistem pengamanannya bagaimana? ya, Kemudian apa yang harus dilakukan anggota pada saat menghadapi permasalahan? hmm, Karena nanti dia tidak lagi melaporkan kepada kami, dia langsung ya, bisa harus putuskan, ya, mengambil diskresi hmm, kepolisian di tempat tersebut. ya. Nah, itu yang kita salah satunya menjadi bagian kesiapan kita adalah pelatihan, pelatihan. Terkait dengan tadi, apa, penerjunan atau pengerahan personil terkait dengan setiap tahap daripada pemilu itu sendiri. Apakah jumlah personil yang seperti tadi Pak Victor sampaikan sekitar 500 personil itu, semakin banyak personil akan berbanding lurus dengan kesuksesan pemilu itu sendiri atau seperti bagaimana? Iya, kalau kita harapan ya, Iya, harapan kita itu yang sudah kita hitung itu bisa berbanding lurus iya, ya. Tetapi ini kan kita menghadapi juga namanya faktor individu ya. iya, Individu yang kita harapkan mereka paham ya pada saat di lokasi, pada saat dilaksanakan patroli, pada saat mereka berkomunikasi ya. Itu belum tentu juga mereka paham mmm, ya. Oleh karena itu saya sudah sama tim juga memprediksi. Oleh karena itu kita selalu mengarahkan, membrief dan terlebih lagi yang tadi kami sampaikan itu adalah melatihkan mereka ya, supaya tadi yang diharapkan ideal ya, berbanding lurus itu bisa, iya, ya nah. Jadi kita tidak henti dia mengingatkan, mmm, ya kadang-kadang kalau udah habis arahan, balik kanan, dia lupa lagi, ya. iya, Itu saya rasa human being ya, itu perasaan human manusia error. ya. Ya, tapi tugas kita tidak henti-hentinya untuk mengingatkan dan juga yang terlebih jangan kita menjadi, eee individu atau personil Polri yang Mhm, malah menjadi sumber masalah, iya, ya betul, minimal jangan kita menjadi sumber masalah. iya, Nah itu kita ingatkan setiap hari, kita mhm, WA, kasih tahu, iya, kita udarakan ya toh. Nah semoga saja ya, upaya-upaya yang kita lakukan ya ini bisa mereka pahami iya, supaya nanti tadi berbanding lurus karena kita sudah hitung. Nah, kita juga siapkan ya, kalaupun ada situasi kontingensi yang meningkat pada saat nanti pencoblosan, itu kita sudah siapkan juga peleton-peleton atau pasukan-pasukan yang sifatnya nanti bisa diturunkan untuk melakukan penertiban. iya, Tapi kita yakin ya, kami bersama pemerintah, ya Bapak Wali Kota juga, Bapak Dandim, iya, ya stakeholder, kejaksaan, pengadilan, Forkopimda, kita terus selalu ya mengumpulkan, ya mengarahkan, dan kita berharap pesan ini bisa sampai. sampai. Ya, Artinya, yang tadi Bapak sampaikan, artinya, apa, personil-personil yang dikerahkan ini kita berkaca saya seperti Natal kemarin ya, dikerahkan, sekitar 300 personil untuk mengamankan, perayaan Natal di berbagai gereja di kota Jayapura. Kemudian tahun baru 600, ya, personil. Nah itu, masyarakat juga agak sensitif terkait dengan itu. ya. Ketika berita itu kita beritakan dan buang di media sosial, masyarakat dengan, berbagai komentar masuk dalam situ. Ada salah satu komentar yang menarik nanti Pak Victor bisa respon Oh gitu sendiri, ya. entah responnya bagaimana. Apa dibilang ya? Dia bilang, "Ini tahun baru, bukan peperangan. Kenapa harus dikerahkan begitu banyak personil untuk mengamankan tahun baru?" Ini yang artinya jumlah-jumlah personil ini yang tadi menjadi dasar dari H punya pertanyaan itu. Iya, kita tadi ya memang Eee, kalau kita respon juga betul juga ya, Iya, kita nih mau tahun baru iya, bukannya mau perang, tapi iya, kita lihat satu sisi ya, kita kenapa menurunkan personil, karena ada prediksi iya, ya, kita tidak bisa diam. Ya, tugas kami adalah memberikan rasa aman dan, nyaman ya toh kepada masyarakat pada saat tahun Natal dan juga pada saat tahun baru iya, ya.
Nah, apabila nanti terjadi sesuatu sesuai yang kita prediksi, terusnya kita tidak ada, nanti yang tadi bilang juga, kenapa polisi tidak ada? Iya, Ya kan, jadi seperti itu. Jadi, artinya serba salah wah, ya. Ya, serba salah. Tapi itulah kehidupan dimanapun iya, juga seperti itu. Ada orang yang, bikin ya, baik, yang buat mungkin, komentar. oh ya, itu biasa ya. Iya, iya. Tapi ini saya rasa salah satu yang membangun ya, kritik Ah, yang membangun. iya, Mungkin nanti pola-pola kita juga tidak harus juga ya tadi kita hadir kemudian menjadikan permasalahan iya. ya. Nah, kita sampai dengan hari ini selama pengamanan Natal Tahun Baru saya belum mendengar ya adanya kehadiran polisi ya kemudian membawa menjadi permasalahan Iya, ya. betul. Tapi ini jadi menjadikan indikator bahwa kita dianggap ya Hmm, kita dianggap berhasil ya iya. di ini secara visual. Tapi mungkin ada pribadi-pribadi itu Hmm, yang kita juga belum bisa menyentuh ke sana. hmm, Nah, jadi ya silakan Mbak berikan, kritik, iya, ya toh, tapi betul. kita juga tujuannya yang terbaik adalah untuk masyarakat bisa Bisa. menjalankan Natal dan Tahun Baru dengan, hikmat itu Iya. aja. Eh, untuk kita pemilu, tadi Pak Victor sempat memetakan beberapa daerah-daerah yang cukup istilahnya cukup rawan lah di Kota Jayapura. Apakah ada distrik-distrik atau mungkin kelurahan-kelurahan atau bahkan kampung yang menjadi perhatian Kapolresta Jayapura sendiri dalam pelaksanaan pemilu nanti? Ya ada, itu yang tadi kami Ya, petakan. Jadi ada kita kurang lebih 900, TPS ya, hmm, di dalam 5 distrik. hmm, Nah, kemudian itu kita petakan TPS yang merah, iya, kemudian kuning dan, hijau. Nah, yang merah itu kita lebih optimal selama operasi Mantap Berata hmm, berlangsung sampai nanti pencoblosan, iya, terus kita lakukan, cooling system di lokasi-lokasi, tersebut iya, ya. Contohnya ya di daerah Kampolker iya, ya, kemudian, itu daerah Heram ya, iya, kemudian di daerah Perumnas, kemudian di daerah utara itu daerah, Dok 9, kemudian di daerah, eee, Kelurahan Angkasa. Nah, itu menjadi juga wilayah monitor kita karena kita bisa anggap merah. hmm, Tapi setiap kita harap ini semakin hijau ya dengan upaya-upaya. Karena selama operasi Mantap Berata, kami juga ada namanya operasi tadi, operasi lilin. hmm, Ada operasi Bina Waspada. Operasi Bina Waspada ini tujuannya adalah untuk menciptakan kepedulian masyarakat terhadap Kamtibmas. iya, Salah satunya kita masukkan program daripada nanti pemilu hmm, ya supaya mereka pada saat pemilu memahami apa arti pemilu iya, itu sendiri, kemudian apa kewajiban dan hak sebagai sebagai warga negara, negara atau betul, yang punya hak pilih iya, atau yang tidak punya hak pilih itu apa hak dan kewajibannya. hmm, Disitulah pesan-pesan kita sampaikan. sampaikan. Ya. Pak Victor, untuk daerah-daerah rawan sendiri yang telah dipetakan oleh Polresta Jayapura kota sendiri, apa yang menjadi indikator suatu daerah atau suatu wilayah itu dikategorikan daerah merah, daerah kuning maupun daerah hijau? Apa yang menjadi pemicu sehingga mungkin ini nih daerah ini nanti bisa bisa eh, bisa merah atau Bisa rawan merah lah. ya. Apa indikatornya? Ya, indikator pertama adalah gangguan Kamtibmas Kamtipmas. ya selama 2-3 tahun ini kita nilai Iya, ya daerah situ adalah masih tinggi tingkat kriminalitasnya. Kemudian iya, yang kedua kita lihat juga faktor eh, persukuan ya. hmm, Ya, ini juga kita lihat ya, yang tadi saya bilang ada dugaan kemungkinan ada sistem ikat karena mereka betul. menganggap oh ini saya suku ini Iya, sama dengan di wilayah yang memang bisa sistem noken iya, ya. betul. Kemudian yang ketiga tentunya faktor daripada kontestan itu juga ya yang nanti Hmm, ikut caleg ya. Ini juga berpengaruh dengan ketokohan membawa pengaruh kepada apa namanya eh, warganya iya. ya. Jangan juga sampai maksud Bahasa kita bilang tanda ya kutip sampai menghasut lah. ya. Iya, Nah, itu juga kita lihat ketokohan-ketokohan ini. iya. Nah, ya itulah salah satu bagian ya kita bisa menilai dan juga pengalaman juga 5 tahun yang lalu Iya, ya, itu kita nilai sama, juga betul, gitu. iya.
pengalaman dari pemilu Ya, sebelumnya lah pemilu istilahnya. sebelumnya kita nilai. Pak Victor, kemudian kalau untuk ini kan kita punya wilayah Kota Jayapura ya boleh dikata luas lah, Ya, 5 distrik dan bahkan mencapai atau sampai di Koya maupun di wilayah perbatasan. ya, Nah, pengamanan di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota ini seperti bagaimana? Salah satu yang menjadi perhatian yaitu di wilayah perbatasan itu seperti ya. itu seperti bagaimana, Pak? Nah, wilayah perbatasan memang ini menjadi kekhususan juga, ya. Ya, kita bekerja sama juga dengan KPU, Iya, ya, karena ini menjadi penting, ya. Jangan sampai nanti ada contoh eh, mobilisasi massa dari seberang yang tidak punya hak iya, pilih, itu benar. juga Ah, menjadikan permasalahan juga. Sampai sekarang kita terus menghimbau. hmm, Nah, kemarin juga bagus juga. Mereka melakukan deklarasi, hmm, ya, yang dilakukan oleh Bawaslu itu di daerah perbatasan. hmm. Karena ini juga tadi menjadi ancaman juga. Ancaman betul. Nah, kita tentunya ya sistem pengamanan juga kita lakukan ya dari beberapa polisi yang dilibatkan, nanti Iya, Linmas dan juga dari TNI. iya. Nah, di batas juga kita nanti ada perkuatan dari rekan-rekan TNI yang menjaga di perbatasan. Satgas Kemudian Pamtas. ya Satgas Pamtas. Iya, Kemudian juga kita nanti akan ada yang standby personil yang siap backup hmm, ya, terutama karena jauh kalau dari kota dia standby, iya, ini nanti mungkin posisinya ada di tengah, iya, di daerah Muara Tami, iya. itu nanti akan ada personil kita untuk juga membackup apabila terjadi sesuatu. Hmm, Tapi eh, dari pengalaman 5 tahun, iya, ini daerah batas iya. tidak terlalu ada permasalahan. Cuma Permasalahan ya. memang Baik. sedikit terkait dengan warga masyarakat yang ada di Papua Nugini, Hmm, kemudian orang punya KTP Jayapura, kemudian punya hak pilih. iya. Ini yang kita terus sampaikan supaya mereka segera juga mendaftarkan supaya Hmm. mempunyai formulir ya untuk bisa melakukan melaksanakan hak pilihnya. Pak Victor ini berangkat dari pengalaman pernah menjabat Kapolres Timika, Ya, kemudian juga pernah menjabat Kapolres Jayapura, ya, ya di Kabupaten Jayapura. Nah dari pengalaman-pengalaman itu 5 tahun ke belakang dan dari berangkatlah dari pengalaman-pengalaman itu untuk menciptakan pemilu sebagaimana yang dilakukan di daerah-daerah yang sebelumnya Pak Victor pimpin itu seperti bagaimana? ya memang menarik juga pertanyaan saya. Pengalaman tuh tiga, jadi Iya, di Timika, kemudian di Sentani, iya, ya hampir semua saya menghadapi proses itu proses ya. itu. Iya, Ya memang kalau di ini tentang pengetahuan, makanya iya, pentingnya mengedukasi apa bahasanya tuh ini ya eh, iya, mensosialisasikan ya me- diseminasi ya. iya, Ya, diseminasi ya tentang pemilu itu sangat penting penting. ya. Contoh kalau di Timika ini kan banyak dari warga masyarakat kita yang memang dari mungkin dari tingkat pendidikan ya, Iya, mohon maaf ya, tingkat iya, pendidikannya memang masih sangat jauh juga hmm, dengan yang ada di kota Jayapura. Itu kita banyak mengingatkan, iya, ini loh pemilu, ini kamu punya hak, kamu punya kewajiban seperti ini, iya, ya toh. Nah, kalau di Jayapura lebih gampang hmm, karena tadi semua bisa tercover dengan sinyal, iya, ya toh. Semua bisa kita tembus jalurnya. Ya, ini kita juga mudah iya, untuk mengingatkan, ya. Nah, di Sentani juga, Sentani itu lebih lagi banyak pulau-pulaunya yang ada di danau-danau. Itu iya, juga betul. metodenya juga berbeda Hmm, juga dengan yang ada di kota Jayapura. iya, Tapi kita lihat juga semangat mereka, hmm, ya, pada saat eh, pemilu, pemilu, mereka juga sangat antusias ya? antusias Iya, gitu ya. iya, Tapi apakah itu dari peran dari pemerintah ya, iya, kita ini menyampaikan hmm, sehingga mereka menggunakan hak pilihnya. pilih, Ya, cuma memang kadang-kadang dimanfaatkan kelompok masyarakat ini iya, untuk bisa terprovokasi. Nah, ini yang kita himbau juga pada tokoh-tokoh semua, iya, ya jangan ya. Kita ini pesta, ya kita betul. ini harus senang Pesta. dan kita juga bisa menentukan wakil-wakil Hmm, ya. Karena tadi kita lihat juga banyak kalau wakilnya salah pilih, iya, ya bisa dilihat iya, hasil selama 5 tahun ya, ya betul. itu yang No, kalian pilih. no progress. Iya, no progress. Iya, Jadi kalian yang lima jangan salah pilih, iya, ya iya, toh. betul. Apalagi ya kita juga jangan sampai berharap
golput ya, Betul. golput, terus sampaikan, mereka sampaikan visi misi dari caleg, nanti ada kepala daerah lagi, Betul. kepala Iya, daerah habis presiden, habis presiden dan pileg. ini yang terbaik Iya, supaya tadi tercapai iya, aman, nyaman, sejahtera buat betul. warga masyarakat itu bisa terwujud. Ya karena kalau salah pilih ya kita Konsekuensi gini aja terus sendiri. nanti ya, nggak Iya. maju-maju. Berarti dari setiap daerah tuh tantangan untuk pelaksanaan pemilu itu berbeda-beda. Beda, apalagi masalah geografis ya. Iya. Kalau di Timika ada yang di daerah Cila, Iya. di daerah Jita, kemudian di daerah lagi pesisir, Ah, apa daerah Kokonau ya, iya. itu itu udah ya harus naik perahu segala macam, bawa sendiri. Kalau di sini saya bilang anggota di Poresta nih juga Ah, kita harus bersyukur hmm. karena kita mudah ditembus. Satu hari coblos, hari itu juga udah bisa masuk ke Iya, distrik ya. iya. Ya kalau di sana tanya dulu Pak, helikopter ini Proses. adakah tidak, perahu adakah tidak, langit bagus kah Iya, tidak, betul. cuaca Semua bagus kah semua tidak. berpengaruh ya. Iya, Iya. semua berpengaruh. Kalau untuk ini pengalaman Pak Victor di Kota Jayapura sendiri, mengatur kota ini susah kan? Mudah-mudah susah kan? Seperti bagaimana? Ya, kalau mudah dan tidak itu mungkin merasa perasaan aja ya. Iya, Tapi kita senangnya ya bersyukurnya tokoh-tokoh di sini apa namanya proaktif proaktif ya. ya. Berarti lebih ke masyarakatnya ya, Iya, ke enggak ya. masyarakatnya, tokoh-tokoh di sini luar biasa ya. Kita undang, kita panggil, kita ajak telepon. Iya, Kadang-kadang kita juga apa mereka juga telepon, kita respon iya, ya. Mereka sangat komunikatif ya dan itu merupakan modal kita dan itu yang harus dirawat. Makanya pimpinan kita dalam hal ini Pak Wali Kota juga hmm, terus mengingatkan kita jaga ya kota ini juga milik kita bersama betul. bukan milik kelompok ya. Terus Jayapura ini juga menjadi apa namanya barometer ya Barometer benar. buat Papua, buat eh, nasional Pak Hmm, Jayapura ini menjadi barometer. hmm. Nah ini toh ya perlu kita jaga lah. Iya, betul. Pak Victor, kalau untuk pemilu sendiri nanti, ketika ada warga yang kemudian ingin menyampaikan keluhan-keluhannya terkait dengan mungkin pelaksanaan yang tidak sesuai mekanisme yang terjadi di lapangan, kepada siapa mereka harus menghubungi? Kepada siapa ya? Apakah Oh gini. Bawaslu atau Jadi ke karena Polres? saya hari ini ada di Ah, sini ya bersama dengan Om Silas, bersama iya, dengan Sobat Cepos, ya mungkin yang pertama dicatat dulu lah nomor saya gitu kan. iya, Ada nomor telepon saya di 08 121 77 05 813. Nah, ini bisa direspon. Tapi kita juga punya hotline ya, setiap nah, polsek. hotline baik. Kemudian di Polres juga ada hotline. Hmm, Kemudian kita juga punya Instagram, kita punya Facebook, ya. Kemudian rekan-rekan kita juga ada masuk ke jaringan media apa di WhatsApp grup di ya. grup ya. Itu silakan disampaikan. Ya, kami tidak akan apapun masukan, ya, apapun kritik itu sangat penting, Iya, ya. Apalagi masyarakat Jayapura itu cepat kalau ada kejadian apa kebakaran. iya, Saya belum tahu. iya, Contoh ada satu wartawan tiba. Cepos Ah, juga, Om Gamel itu dia iya, kadang saya tanya, ini dari mana?" iya. "Iya, ini gini-gini." Hmm. Ya itu betul bukannya kita Dua kok sis, dua oh arah jadinya, iya, bukan oh hanya polisi wartawan iya konfirmasi ke iya, polisi, tapi polisi ya juga harus begitu. sebaliknya. Jangan Iya, dibilang, "Ah, polisinya naon-naon nih, nggak ah, tahu." Begitu juga. tidak. Tapi itulah berkomunikasi ya, kan Iya, nggak iya, semuanya kita ini tahu. iya, Ya kecepatan tuh perlu. Oh ada kebakaran. Oh Pak ada apa namanya curas. Oh iya, Pak ada kejadian penganiayaan. hmm, Semua merespon. Nah baik, yang kita lihat juga ini yang perlu iya, saya ingatkan. ah, Ini terkait dengan aksi vandalisme. Ya kita pemerintah ini yang saya juga risih. Mungkin aktivis-aktivis lingkungan kebersihan apa keindahan itu juga risih juga. Banyak yang kita tembok bagus kemudian dicat. betul, betul, Itu saya belum bisa temukan. Kalau bisa ya, hmm, ada warga masyarakat lihat lagi orang coret-coret tembok, ya, itu difoto, hmm, ya, disampaikan kepada kita. Pasti kita cari. iya, Jangan kita lewat, wah kenapa dicoret? Emang nggak ada yang lewat sepanjang hari iya, ini kan? Ada yang lewat, pasti tahu. Nah, hal-hal ini yang perlu juga. Ya, coret. Ada saya lihat udah mulai nih. Ini mulai saya itu tulis di situ. No caleg, hmm, no presiden, no ini. Ini kan iya, upaya menggagalkan. iya, Saya tahu ini kelompok-kelompok yang memang anti pemerintah, hmm, ya.
Difoto saja orang-orang ini, Hmm. jangan diam kita, Iya, gitu. iya. Kemudian ada tulis lagi KNPB Hmm, lawan segala macam di ini. Ini kan salah satu simbol yang tidak benar. hmm. Kalau perlu difoto, biar kita proses. Ada hukumnya Proses. kok Iya. terkait dengan Ada aturan yang mengatur. vandalisme Hmm. ada, Iya. ya. Mungkin secara secara kita bilang subversi ya, kemudian apa makar itu jauh sekali. Tapi Iya. kalau ini kenakan aja Iya, betul. vandalisme Iya. supaya jangan gini, kita nih nggak tahu merawat, ya, ya jangan kita mengotori. Mengotori. Itu sangat penting dan itu adalah bibit. Hmm. Dia memberikan cat-cat itu adalah salah satu bibit Hmm. bahwa adanya upaya anti terkait dengan salah satunya dengan pemerintah. Ya kalau nggak suka ya nggak usah dicoret-coret, udah berdoa aja semoga pemerintahan sesuai dengan yang kalian harapkan. Nggak usah ekspresikan dengan merusak, Iya. ya toh. Kamu nggak tahu buatnya, Nah, nggak tahu ini uang dari mana, ya toh. istilahnya ada koridornya lah untuk Ya iya. menyampaikan protes Coba maupun sekarang mau nggak rumahnya dirusak? iya, Nggak mau. betul, Ya betul. toh mau kantornya dirusak kan nggak mau. Nah, Iya, hargailah hak orang lain. iya, Nah, ini yang terus harus kita tumbuhkan. Tokoh-tokoh mengingatkan pada warganya, hargai hak orang lain. Kalau kamu nggak mau disakiti, jangan sakiti. yang bisa Kalau gitu. kamu mau apa barangmu dirusak, jangan rusak barang orang. Ya itulah perasaan semua sama, gitu ya. Oke, Pak Victor, kita sudah cukup berpanjang Oh, lebar terkait dengan pemilu, kemudian ada juga situasi Kamtimas kita di Kota Jayapura menjelang pemilu itu sendiri. Tadi Pak Victor sudah menjelaskan panjang lebar. Nah, kita berada di penghujung ya. talk show kita. Mungkin Pak Victor bisa memberikan sedikit closing statement kepada warga Kota Jayapura yang sebentar lagi, kurang lebih 38 hari dalam menyambut pemilu presiden maupun pemilu legislatif di Kota Jayapura. Pak Victor. Silakan. Ya, terima kasih dari Cepos, kemudian Sobat Cepos. Ya. Saya selaku Kapolresta Jayapura Kota sangat memohon dan berharap kepada seluruh warga masyarakat Kota Jayapura, ke seluruh pimpinan yang ada di Kota Jayapura, bagaimana kita menyukseskan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan calon legislatif. Karena dengan kita semua lancar, tentunya yang memilih pun akan berpikir bijak. Nantinya siapa yang akan dipilih untuk nanti 5 tahun ke depan membawa negara ini, membawa daerah ini. Ya, untuk itu mari salah satu bagiannya adalah menjaga Kamtipmas secara bersama-sama. Saya selaku Kapolresta tidak bisa bekerja sendiri ya tanpa didukung oleh personil kami, tanpa didukung juga oleh warga masyarakat dan stakeholder yang ada di pemerintah kota. Jadi mari kita sukseskan ya. Kota ini adalah milik kita bersama, bukan bagian per bagian. Ya, ini yang bisa saya Sampaikan. sampaikan ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Victor. Nah, itulah closing statement dari Pak Victor Makbon, Kapolresta Jayapura Kota, sekaligus menutup perjumpaan kita di episode Pemilu Grafi kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kapolresta Jayapura Kota yang sudah mau mampir di kantor kami Baik. dan memberikan sosialisasi kepada teman-teman Sobat Cepos sekalian terkait dengan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di tahun ini, di tahun 2024, mulai dari pemilu presiden dan legislatif di tanggal 14 Februari dan nanti menyusul pemilu kada atau pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua secara umumnya maupun di Kota Jayapura secara khususnya. Dan saya Gratianus Silas berserta redaksi dan kru yang bertugas di studio mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.